bisa aja gitu. Tetapi kalau yang lain yang nggak berkegiatan ya bingung. Nah kalau aku secara pribadi aku bisa bilang bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah ikhtiar. Ikhtiar kita sekarang bukan ikhtiar mencari nafkah, tapi ikhtiar untuk sehat. Soal masalah tawakal kita mundurin di kedua, menjadi kita tawakal tentang rezeki kita yang hilang gitu. Rezeki kita yang diganti Allah. Yaitu aku masih dapat royalti, masih dapat apa. Tetapi yang lain, yang kais pagi makan pagi, kais siang makan siang, ya bingung gitu loh. Makanya jujur aja kalau ditanya ke aku secara pribadi, setiap malam, setiap habis tahajud, ya Allah kasihan, bukan soal masalah gua, tapi soal masalah yang lain-lain yang kita lihat, soal masalah kru, soal masalah apa. Mereka susah ya Allah sekarang, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Tapi jujur aja kalau kalian bertanya kepada aku bagaimana, aku adalah orang yang sudah melalui kesusahan hidupku yang itu, jadi tingkat kepasrahan aku udah sangat tinggi banget. Jadi aku udah berpikir bahwa apapun yang dilakukan Allah, apapun yang ditakdirkan Allah dalam hidup kita selalu berujung di baik. Tidak ada yang akan berujung di tidak baik. Semua pasti berujung di baik. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Kalau sampai bertanya bagaimana soal masalah dangdutan itu, aku no comment karena aku jujur juga masih kaget dengan permasalahan ini. Apakah benar ini corona sangat mematikan atau apa? Aku juga terpengaruh sama berita-berita yang masalah teori konspirasi dan terpengaruh jujur. Karena kan di sisi lain aku parno loh bro, gila. Beri yang dikit, aduh bun, corona kali gue nih bun. Gitu kan. Jangan kan kayak gitu. Gue kan sekarang ada banyak kegiatan di Manado. Gue takut pulang karena apa? Gue takut diperiksa tiba-tiba bro. Waduh, amit-amit bro. Kepleset dikit, positif. Entah rusak kan kertas lakmusnya atau apa. Positif bro, habis gue. Itu parno loh bro. Tapi sempat loh kejadian gitu loh. Gue sakit, parno gitu. Oh iya sempat semua. Kita berlima telepon-teleponan. Bro, kenapa gue jadi gak enak-enak badan nih bro? Mungkin suges kali gitu. Corona yang lain juga Pak? Sama, semua corona nih bro. Onci apalagi, takut banget. Dulu jangan batuk-batuk depan gue lu. Bayangkan, padahal kita berlima tuh gak pernah keluar. Cuma di rumah masuk ke mobil, garasi, base camp. Turun di garasi base camp, udah begitu-begitu aja, udah gak nongkrong lagi ya. Parno bro. Terus bang, masalah yang nyalonin itu bang, setelah maksudnya sekarang lagi covid gitu, terhambat nggak bang? Pasti terhambat. Ibaratnya kayak punya kaki dua nih, kehantam kaki satu nih, tinggal punya satu bro. Karena jujur aja ya, kita belak-belakan lah ngomongnya bahwa pilkada itu kan membutuhkan biaya bro. Dan alangkah egoisnya aku kalau aku mempergunakan biaya semuanya di dalam keadaan kesusahan ini untuk kemenangan aku. Yang jujur aja bahwa orang melihat bahwa itu sahabat pribadi aku gitu loh. Buat ngapain aku duduk di atas terus pada akhirnya aku harus menyusahkan orang banyak yang ada di Jakarta. Ataupun kalau aku terpilih nanti, ini dari era susah loh. Masyarakat menuntut pemimpin yang benar-benar profesional, yang benar-benar menyelesaikan permasalahan. Buat ngapain kita sosok profesional? Sudahlah, semua orang tahu aku, walaupun aku sarjana hukum, tata negara dan lain-lain, semua orang juga tahu aku hidup di musik gitu loh. Pastikan butuh belajar. Mau belajar kalau lagi masa-masa nggak sulit. Kalau masa-masa lagi sulit gini loh, udah nggak usah sok-sok deh. Mau itu gitu loh. Ya ini mungkin yang masyarakat Manado yang benar-benar mendukung aku banget harus tahu juga bahwa segala politik itu kan berhitung. Semuanya harus kita hitung. Bukan materi loh ya, tapi harus kita hitung bagaimana, apakah kita jabat berapa tahun, apa yang harus kita kerjakan dalam jabatan kita ini harus dihitung semua. Gue udah sangat tahu bro, karena kan tiap hari gue ngobrol sama Pasya. Gue harus langsung bro, gue belajar ya? Belajar langsung, gue bayangkan aja. Sebenarnya untuk saat ini bang, berarti gurunya memang Pasya ya? Ini pasti. Berapa intens bang? Gue tidak mendina itu, intens banget. Setiap ada permasalahan, setiap ada kayak misalnya kemarin lagi heboh-hebohnya Omnibus Law, ya gue ngomong, Omnibus Law ini gimana sih, kayak gimana? Jadi kalau kita ngumpul berlima, omongan gue berdua beda. Mereka bertiga udah mulai, ya lo berdua mulai lagi ngobrol-ngobrol istilah yang kita nggak tahu. Tapi mau dapat juga bang, ilmu dari minimal dari Pasya tuh? Dari Pasya, dapat banget. Karena kan kalau soal segi masalah ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan dan lain-lain, ya aku sarjana hukum. Jadi ya setidaknya iya, aku tahu. Tetapi kan ini permasalahan langsung, bro. Jujur aja di saat pendidikan yang kita dapat di sekolah itu bisa diterapkan di masyarakat itu butuh improvisasi yang tinggi. Nah, ini kita belajar orang yang
sudah berpengalaman di dalam bidang itu untuk apa? Untuk melaksanakan itu, dan sudah terbukti dia memimpin di saat era-era sulit banget loh di Palu. Tapi kan iya gempa, tsunami dan lain-lain. Tapi dia kan bisa berhasil, mampu untuk menjadi itu, dan bahkan mungkin sekarang dia dilulukan untuk menjadi calon kuat sebagai gubernur Sulawesi Tengah gitu loh. Ya karena dia mampu untuk melewati, dan apa salahnya kalau gue belajar dari dia, ada contoh yang baik di depan gue gitu. Dan setiap hari gue telepon video call, bagaimana ini? Ya beliau mengajarkan bahwa politik itu adalah kepastian, tidak boleh ada pengandaian, dan sudahlah begitu bro, jadi banyak ntar pemirsanya jadi bosan lagi. Tapi memang ini Bang, di saat sulit ini udah tahu seperti ini ya, masih akan tetap. Kayaknya gue harus berhitung lagi. Gue juga belum bisa bilang bahwa gue akan mundur, karena kan ini kalau nggak salah Desember deh, tanggal 9. Masih harus berhitung dengan cepat nih, karena kan gue juga punya tim di Jakarta dan di Manado juga. Apa yang harus kita lakukan, apakah ini, karena ataupun kalau aku kepilih jabatnya cuma 2,5 tahun nih paling lama, karena kan 2024 itu kalau terpilih gitu. Kalau nggak terpilih sih enak, tinggal boleh main band lagi aja gitu loh. Nah sekarang apakah memang aku jalanin aja LSM ku dengan organisasi kemanusiaan yang lain yang sudah di running, apakah tetap menjadi investasi politik, ataukah tetap menjadi media untuk kita pribadi, laki-laki dewasa yang mulai memikirkan bahwa ternyata hidup ini harus berguna untuk orang banyak gitu loh, nggak sekedar harus berguna untuk anak kami, istri di rumah. Berarti tidak ada kata tidak ya untuk maju, tapi tidak ada kata iya juga. Iya benar, masih berhitung bro, karena aku juga nggak mau sok tahu, di timku juga banyak yang lebih tahu dari aku tentang strategi bagaimana maju, bagaimana kalau mundur atau apa. Kalau menurut pendapat Pasya sendiri, Pasya juga bilang harus berhitung lagi. Tidak mengatakan iya atau tidak? Tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Kita berhitung lagi. Oh ya sudah. Kalau dia harus. Karena prioritas kita berlima, prioritas ungu adalah dia. Ya, kalau di era normal, di saat aku mau maju, kemarin ini kan kita berlima, apapun yang kita berlima lakukan di luar ungu, harus kita bicarakan di ungu terlebih dahulu. Ini pemirsa di rumah harus tahu semuanya. Maksudnya termasuk di luar ungu? Termasuk di luar ungu harus kita bicarakan bersama. Termasuk pencalonanku ini sudah sangat dibicarakan bersama dan kita berlima. Oke, pasnya kita tunjang ke gubernur, aku naik ke wali kota. Semua disokong itu, tapi kan kita bicarain itu dalam keadaan yang normal. Tapi kan ini keadaan yang sudah sangat tidak normal, bro. Babak belur, hancur atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Jadi ya berhitung lagi gitu loh. Apakah, tapi kan kalau pasti kan harus utama. Ini jor-joran. Kalau ibaratnya kalau orang Surabaya bilang ya ente-entean, kita harus membackup dia gitu loh. Kalau aku ya kan additional doang. Kalau era normal pasti naik, aku naik. Gitu. Tapi kan kalau sekarang kan ya berhitung lah. Ya kan nggak boleh membabi buta juga. Waduh kacau banget bro. Bukan soal masalah rugi bro. Ini soal masalah apa? Memikul tanggung jawab yang daripada berujung di nama baik yang tidak baik. Buat ngapain? Ya kan? Mending kita menjadi bagian masyarakat. Karena kan jujur aja kalau kayak di Manado kan aku masih menjalankan beberapa organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi itu tetap kita running terus. Karena aku dari pertama kali aku turun ke Manado, aku udah bilang untuk membangun daerah ini tidak perlu menjadi wali kota, wakil wali kota, gubernur atau siapapun. Aku datang ke Manado sini karena memang aku bertujuan bahwa di sinilah tempat aku kembali. Itu aja sih. Terakhir, dukung nggak bang kalau jadi Pasya jadi gubernur? Sangat. Itu mah sudah sangat tidak perlu dipertanyakan lagi karena termasuk ungu berlima, kita sangat mendukung itu. Apapun yang dilakukan di luar, kita berlima, bukan Pasya juga, kita berlima, apapun yang dilakukan di luar kita dukung. Roman mau jadi dangdut aja gue dukung. Bayangkan Roman bilang gue mau dangdutin lagu ungu semua, asal pemirsa tahu Roman mau dangdutin lagu ungu semua, hajar gue bilang, hajar. Apapun yang dilakukan yang membuat kita kayak ibaratnya menyegarkan rohani kita dan jasmani, soal otomatis kalau rohani segar kan jasmani juga ikut segar, ya lakukan selagi itu masih positif. Kalau negatif jangan berani di ungu. Nggak ada kata maaf masalahnya kalau ada negatif di ungu. Oke, siap.